Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, kita akan bersama Ustadz Muhammad Hatta Ingratubun. Kita akan dalam kajian keluarga Majelis Taklim Al-Mulk. Jadi kita akan membahas seperti apa sih kedudukan suami, baik sebagai kepala rumah tangga maupun kedudukannya dalam keluarga. Untuk itu kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammad abdahu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati Pak Rahmat yang pada hari ini sama-sama di tempat gedung Mandiri ini, Bapak Ibu yang juga sudah meluangkan waktu di situasi hujan plus dingin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang banyak buat Bapak Ibu dan seluruh kita yang memberikan waktu luang untuk menambah kefahaman kita tentang agama kita ini. Dan wabil khusus buat Pak Fadli yang hari ini terlihat sekali beliau suaranya berat. Tapi suara berat ini jadi tambah keren ya. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insyaallah. Allahumma syfik syifaan ajilan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema ini temanya agak sedikit ngeri. Ya. Dari sisi mungkin ini karena yang menyampaikan mungkin laki-laki, jangan sampai kayaknya ini angka laki-laki tinggi-tinggi kayaknya. Ya, berarti ini rencana ini ada penjelasan tertentu yang kira-kira melemahkan para istri, tidak insyaallah. Jadi tema ini di antara tema yang sangat mendapatkan perhatian oleh Islam. Jadi agama kita ingin untuk menghadirkan insan-insan dengan karakter mereka yang luar biasa, akhlak mereka yang luar biasa. Maka agama ini menjelaskan beberapa aturan agar keluarlah orang-orang yang bermartabat dan berkarakter tinggi itu. Dan tidak dipungkiri rumah tangga itu salah satu bagian yang agama kita jelaskan aturan-aturannya. Kalau kita lihat dimulai, saya kira sudah banyak dibahas tentunya oleh Ustaz Hussein atau Ustaz Zul, bagaimana Islam mengatur sebelum menikah, apa yang mesti menjadi kriteria-kriteria yang paling mendasar. Bolehlah masing-masing kita itu punya kecenderungan pada sifat-sifat tertentu. Oh Ustadz, kalau beta tuh mau pasangan tuh begini. Dan itu tidak salah. Tetapi Islam menginginkan supaya apapun yang kita inginkan dari pasangan kita, yang jelasnya beberapa kriteria yang mendasar untuk menjadi pasangan itu mesti dilihat. Jadi secara umum, kalau perempuan itu Rasulullah sebutkan dalam hadisnya ada 4, sedangkan laki-laki dalam hadis Rasulullah menyebutkan 2. Tapi bukan berarti 2 itu saja lalu yang lain tidak. Tapi Rasulullah menaruh perhatian terhadap laki-laki 2 hal, sedangkan perempuan 4 hal. Kalau perempuan dimulai dari tungkahul mar'atu, wanita itu dinikahi yang pertama karena kecantikannya, kemudian dikarenakan ya kedudukannya, hartanya, nanti yang terakhir agamanya. Tapi memang ini 4 hal yang ibu-ibu kaum Hawa rata-rata laki-laki semua kan ini. Nanti kalau mungkin ada yang punya yang lain, oh beta mau perempuan itu jangan jauh-jauh di
Ambon saja misalnya, beta mau mesti di luar Ambon dan seterusnya, itu persoalan tambahan. Tapi yang paling mendasar itu 4 ini. Nah nanti dari 4 itu Rasulullah dalam hadis itu Rasulullah perkerucut lagi. Rasulullah bilang, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang punya agama kuat, maka nanti tiga-tiganya juga pasti akan mengikuti. Kalau taribat yadak itu diartikan secara letterlek tuh tangan kita jadi bersih. Bersih maksudnya nanti harta, kecantikan dan seterusnya itu agama ini yang akan membuat itu menjadi relatif kita bisa menerima. Iya. Lalu kemudian yang laki-laki itu Rasulullah menyebutkan 2. Bukan berarti menafikan kriteria yang lain, tidak. Tapi Rasulullah fokus di 2 itu karena itu sangat penting. Kata Rasul, idza jaa man taradawna dinahu wa khuluquhu. Laki-laki itu yang paling mendasar dari diri dia itu adalah akhlak dan agamanya. Kalau dia punya akhlak dan agama bagus, kata Rasulullah, ada orang datang mau minta nikah dengan anak kita, dikasih nikah. Soalnya kalau kamu tidak nikahkan anak kalian dengan orang dengan punya kriteria bagus 2 ini, mohon maaf sebelum lanjut, Rasulullah bilang man taradawna. Kita belum kenal, kita belum tahu ini orang ini, laki-laki ini dia punya agama dan akhlaknya bagaimana. Maka Rasulullah bilang taradawna, kita mesti ridho. Meskipun ada orang lain, mungkin teman-teman dia bilang ini anak ini baik, tapi diminta walinya, entah itu ayahnya atau saudara-saudaranya yang jadi wali dari perempuan, itu mesti lihat ini orang ini punya 2 sifat ini betul tidak, akhlak dan agamanya. Karena nanti saya secara pribadi punya pengalaman. Sering misalnya, mohon maaf misalnya teman-teman kita yang pisah, yang perempuan, itu biasanya kalau lagi minta penjelasan begitu, Bang Huli, itu biasanya di terakhir-terakhir dong akan bilang begini, Ustadz padahal ketong ini pada akhirnya ketong tahu bahwa hidup rumah tangga tuh dengan itu ini ujung-ujungnya tuh ketong hidup dengan dia pun kelakuan dan dia pun agama. Ibu-ibu pernah dengar begitu tidak? Halo? Jadi beberapa teman-teman yang ajak kita berdiskusi, kata dia kalau beta pun mantan laki itu yang kurang ininya nafkah itu yang kurang. Yang kurangnya itu adalah soal agama dan soal akhlaknya. Ya, kalau laki agamanya dan akhlaknya kurang bagus, itu paling cilaka sekali. Sedangkan perempuan fokusnya ada 4 itu, tapi Rasulullah menyebutkan agama. Jadi ini aturan-aturan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW supaya membuat rumah tangga kita itu jadi baik. Tapi di sisi lain, agama juga menjelaskan laki-laki itu punya kedudukan. Dan Bapak Ibu, penjelasan laki-laki punya kedudukan dalam rumah tangga itu bukan berarti bahwa mau untuk mendeskripsikan ibu-ibu atau istri. Tidak. Ini hanya soal suami dan istri itu setara di mata Allah. Hanya saja fungsinya itu yang Allah pisahkan. Sebenarnya kalau ada misalnya perempuan hari ini bilang, nanti sebelum saya jelaskan tentang kedudukan suami ya. Dulu itu ibu-ibu dari para sahabiat, mak-mak dulu di masa Rasulullah itu juga sudah protes. Rasa-rasanya begitu. Kayaknya ini laki-laki ini semua ambil semua kebaikan semua ini. Sampai diutuslah utusan itu seorang perempuan, emak-emak ngutus emak juga datang ke Rasulullah. Tanya, kata dia, ya Rasulullah, ini sepertinya ini semua pahala-pahala ini kaum Hawa sudah ambil semua. Jihad dia ambil, infak dia ambil, sholat di 5 waktu di masjid dia ambil, semuanya dia ambil sama laki-laki. Rasulullah mengerti. Ya. Jadi di hadis ini nih kita diminta laki-laki supaya kepekaannya tinggi. Karena Rasulullah mengerti, oh ini lagi cemburu. Tapi cemburunya bukan cemburu, ini bukan cemburu karena yang emak-emak dulu tuh cemburu karena pengen mendapatkan pahala yang banyak.
Lalu kemudian Rasulullah SAW berdiri, lalu beliau membuka dengan hamdalah, lalu kemudian salawat dan seterusnya, memuji Allah. Lalu Rasulullah SAW amma ba'du, beliau bacakan satu persatu ayat-ayat yang disebutkan di situ, ada dibarengi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya innal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, sampai ada as-shaimina was-shaimat, al-munfikina wal munfiqat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Dibacakan semua tuh ayat-ayat itu. Gunanya apa? Supaya Rasulullah bilang tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, suami dan istri itu di mata Allah. Yang ini soal tugas yang diberikan berdasarkan kodrat masing-masing. Jadi misalnya yang ini mesti begini, yang ini mesti begini, itu yang kemudian Allah bagikan buat kita. Jadi Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu, nanti kalau saya bicara ini bukan berarti ingin untuk merendahkan ibu-ibu, tidak. Tapi ini saya kira mungkin nanti ada sesi yang berkaitan dengan istri ya. Ya, nanti ada sesi itu berarti akan dibahas tentang istri. Jadi kali ini saya hanya bicara tentang bagaimana sebenarnya kedudukan suami di dalam rumah tangga. Ini tinggal berapa menit nih? Belum ya? Jadi tanya begini supaya cepat selesai. Pertama, ada satu hadis berkaitan tentang kedudukan suami. Ibu-ibu, kata Rasulullah dalam hadis, andai saya ini mesti menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dikarenakan betapa besarnya hak seorang suami yang mesti dipenuhi oleh sang istri. Ibu-ibu jelas ya? Ulang lagi sekali. Saya ulangi lagi sekali. Ini bapak-bapak jangan kepala besar. Kata Rasulullah, andai kalau di dunia ini saya boleh memerintahkan orang sujud kepada orang, manusia sujud kepada manusia, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besar hak yang mesti dipenuhi seorang istri. Dahsyat ya? Dahsyat. Alhamdulillah. Itu hadis pertama. Lalu hadis kedua, Rasulullah bicara tentang betapa luar biasanya hak suami ini. Kata Rasul begini, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu dia sholat 5 waktu, lalu dia puasa Ramadan, dia tunaikan kewajibannya, ia taat kepada suaminya. Kalau dia wafat dan dia dapatkan ridha, kalau dia wafat di hari kiamat, Allah perintahkan, Allah bilang, silahkan pilih surga manapun yang engkau mau masuk. Akan syarat apa ibu-ibu? Berikan hak yang semestinya buat suami. Oh, suami senang semua ini. Kalau Ustadz Felix bilang 2 hadis ini 2 hadis untuk menaklukkan istri-istri. Jadi kalau istri sudah ngambek, ya kata Ustadz Felix, kalau istri saya sudah ngambek, gampang. Tinggal disebutkan saja hadis ini dan barang-barang kembali normal lagi. Ada satu hadis lagi, ibu-ibu, ada satu hadis lagi yang Rasulullah SAW bilang, tahukah kalian siapa bidadari-bidadari di dunia ini? Mau tidak saya sampaikan bidadari-bidadari di dunia ini? Kata sahabat, ya mau dong. Mau tahu itu bidadari-bidadari itu siapa? Dan mereka adalah wanita-wanita terbaik di surga. Lalu Rasulullah merinci. Yang pertama seorang istri yang penyayang. Bapak-bapak, itu di rumah masih sayang nggak sayang? Oh, Masya Allah. Kalimat, mohon maaf,
kalimat sayang, kalimat I love you masih ada tidak? Kalau yang sudah nikah di atas 10 tahun masih ada? Masih ada begitu ya? Alhamdulillah. Soalnya kalau saya ada kalimat begitu, itu bahaya. Kalau sekarang ini, oh iya ini pulang-pulang ini, oh iya Ustaz tadi sempat ngomong soal I love you, aku sayang dan seterusnya, ya. Pas pulang rumah, ya, habis dari sini pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mama I love you. Bapak-bapak dong pilih. Kira-kira bapak-bapak, mama dong pikir apa? Ini barang start beres di luar ini. Itu karena lama tidak menyebutkan kalimat sayang. Nanti ini sesi lain yang bapak-bapak kita mesti mengerti kebutuhan hati, cinta ibu-ibu itu adalah kata-kata. Jadi jangan kurang-kurang untuk tiap hari itu menyebutkan kalimat I love you. Ini ibu-ibu ini, kalau setiap hari suaminya bilang I love you dari pagi sampai malam lagi, ibu-ibu tidak bosan. Kalau pasti udah usah I love you. Jangan percaya, itu dia cuma bilang begitu saja. Nanti besok bilang ulang I love you lagi, dia tetap senang. Kalau laki-laki punya bahasa cintanya itu beda. Nanti pembahasannya sendiri lagi itu. Jadi ini mesti diperhatikan. Jadi dua hadis tadi itu menegaskan betapa besarnya kedudukan suami. Sampai hadis yang kedua itu dahsyat. Kalau perempuan sholat 5 waktu, dia puasa, dia taat suaminya, dia dapat ridho suaminya, kalau dia meninggal, Allah bilang silahkan kamu pilih. Silahkan pilih surga mana yang mau masuk, silahkan. Sampai ada ulama bilang perempuan dong ini kalau masuk, sebenarnya mereka ini kalau masuk surga itu gampang. Mana gampangnya? Hadis tadi. Tapi ada yang bilang tidak gampang. Kenapa? Karena kata taat itu sesuatu yang berat buat ibu-ibu. Illa kecuali yang memang telah menjinakkan dirinya, mampu menundukkan dirinya untuk tetap taat kepada suami. Ya, itu kayak berat sekali ya ibu-ibu ya. Berat tidak ibu-ibu? Jadi dua hadis ini menegaskan tentang kedudukan suami. Baik. Saya ingin bilang nanti peran suami di dalam rumah tangga itu ada banyak. Tetapi semua itu terkumpul pada satu kata yang disebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwami. Laki-laki itu adalah pemimpin. Para suami itu adalah pemimpin. Nanti dari bawah pemimpin itu kemudian nanti muncul misalnya beberapa peran yang mesti diambil oleh seorang suami. Yang pertama adalah dia yang memberi nafkah. Dan di ayat itu Allah menyebutkan dikarenakan mereka menginfakkan sebagian dari hartanya. Jadi dengan ayat ini Bapak Ibu, istri-istri itu tidak wajib mengeluarkan harta mereka untuk diberikan di rumah. Jadi infak yang dari seorang istri itu bukan wajib. Itu sukarela yang dikeluarkan oleh seorang istri yang cinta terhadap suami dan anak-anaknya. Jadi kalau ibu-ibu yang kerja dapat gaji, itu punya ibu-ibu. Oh, ibu-ibu senang sudah nih. Kacau galau. Kalau laki-laki, ya para suami, gaji kita itu ada hak istri yang mesti ditunaikan. Ustaz, boleh tidak dikasih? Tidak boleh. Kalau tidak dikasih itu jatuhnya haram. Semuanya. Jangan dibiarkan suaminya gak punya duit, Bu. Nanti kalau suami bawa motor ban pecah, suami ini kerja di bank, kas keluar ini, mereka gak ada uang sama sekali. Banyak kejadian begitu, Ustaz. Iya. Bapak pada rata-rata begitu nih, kayak teman-teman semua rata-rata nih pideng uang 5.000, 10.000 sadisa. Jadi bapak-bapak, istri-istri ini sudah tahu.
kapan gajian. Kalau susah sampai tanggal itu belum ada notif lagi kah? Notif belum masuk lagi. Padahal kalau bila begitu tuh bapak-bapak, itu bukan hukumnya sunnah atau hukumnya mubah, tidak, itu hukumnya wajib. Bapak nanti setelah ini pulang buka kartu nikahnya. Terakhir kapan lihat buku nikah? Sulama. Bahaya kalau buku nikah di mana itu, bahaya. Lihat dia bagian belakang, ada tertulis itu sigo ta'liq. Sigo ta'liq itu dijelaskan, kalau 6 bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, istri mengadu ke pengadilan, maka pengadilan akan jatuhkan talak 1. Tapi selama 6 bulan itu kita ini berdosa. Jadi 2 hadis tadi akan senang, yang ini agak ngeri buat laki-laki. Nanti ada bab sendiri lagi, Ustaz, apakah semua gaji mesti dikasih istri? Itu ada pembahasan lagi. Bapak-bapak, gaji kasih istri semua ke separuh saja? Kayaknya di sini semua nih Ustaz. Semua? Iya. Abang Wan semua pasti. Saya sampaikan satu hadis ini. Satu saat seorang sahabiat namanya Hindun. Ya pasti tahu semua Hindun. Si wanita yang memakan jantung paman Rasulullah, Hamzah. Dia datang mengadu ke Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sa'lu. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang paling kikir. Paling kikir. Dia kalau kasih nafkah itu hitung-hitungannya tuh paling ini sekali. Ya, paling hitung-hitungan sekali. Ini cukup saya segitu loh. Udah disesuaikan sajalah. Setelah begitu panjang mengadu, Rasulullah bilang sama Hindun, ambil bagi engkau. Jadi ada hartanya Abu Sufyan. Rasulullah bilang sama Hindun, kamu boleh mengambil harta suamimu ma yakfiki, harta yang bisa mencukupkan kehidupanmu. Lalu Rasulullah bilang, yang wajib bagi seorang wanita, seorang istri itu dari suaminya adalah pertama diberikan pakaian yang layak, rumah yang layak, dan makanan yang layak. Lalu kata Rasul sama Hindun, ambil yang cukup buat engkau. Berarti ibu-ibu udah paham dong? Kasih semua tidak? Aduh. Ya sudahlah, jangan didebat lagi. Dia di sini mau bilang, gak semua dikasih ke istri. Karena Rasulullah bilang ma yakfiki, yang cukup buat kamu aja. Kenapa demikian? Bapak Ibu, karena suami itu tanggung jawabnya memang yang tanggung jawab utama itu istri dan anak-anaknya. Tetapi ada nafkah lain yang menjadi kewajiban suami. Apa? Ayah dan ibunya dan saudara-saudara perempuannya. Itu tanggung jawab laki-laki. Bapak-bapak, kita ini punya beban besar sekali. Jadi bukan hanya soal istri dan anak-anak kita, tetapi kalau ada orang tua itu berarti tanggung jawab laki-laki. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya ini dia perempuan. Saya ini karena dari saudara-saudara saya yang kerja keras dan secara ekonomi, secara finansial lumayan bagus.
Sehingga orang tua tuh sering minta apa-apa tuh ke saya. Sedangkan saya punya saudara laki-laki, itu tidak diminta. Saya bilang, berarti mesti bicara dengan ayah ibunya, mendudukan ini. Karena seorang perempuan itu kalau dia sudah nikah, dia tidak lagi posisinya bukan wajib membiayai, menghidupi orang tuanya. Yang wajib itu adalah anak laki-laki. Kalau ada saudara-saudara perempuannya yang belum nikah, itu selamanya jadi tanggung jawab kita. Misalnya kalau bapaknya udah meninggal, itu jadi tanggung jawab kita. Mau dia kakak atau mau dia adik, itu tanggung jawab kita laki-laki. Maka wajarlah nanti kalau dalam pembagian warisan, itu laki-laki kenapa dapat banyak? Bukan berarti bahwa Islam menzulimi perempuan, tidak. Karena Islam tahu bahwa tanggung jawab laki-laki itu banyak sekali. Tapi kata ibu-ibu, ya Ustaz sih kita sih terima. Tapi kalau boleh semuanya lah gajinya dikasih ke kita. Soalnya kalau tidak dikasih ke kita nanti dihabiskan di hal yang lain. Ya syukur-syukur kalau cuma hobinya. Tapi kalau yang lain, yang itu wah bahaya. Sedang yang itu yang mana? Sudahlah Ustaz sudah tahu lah. Jadi demikian, ya di antara peran kita itu adalah memberikan nafkah. Jadi pakaian, makanan, ya tempat tinggal itu jadi kewajiban. Ibu-ibu ini itu punya hak minta kalau, mohon maaf ya, kalau misalnya suaminya tidak memberikan tempat tinggal yang layak, itu seorang istri dia boleh untuk meminta kepada suaminya memberikan tempat tinggal yang layak. Minta ke suaminya, bang ini ketung kira-kira cari tempat tinggal yang ya bagus lah, kira-kira ini sing nyaman. Jadi kalau di lingkungan ini, itu dia boleh untuk membilang. Karena itu adalah kewajiban yang mesti seorang laki-laki itu mesti berikan. Dalam ayat Al-Quran Allah bilang, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Kasih tempat tinggal buat istri-istri kalian itu dari tempat yang kalian senangi, kasih tinggal dia di situ. Sampai nanti para ulama nanti sampai menjabarkan itu, nanti sampai kalau udah bikin rumah, kamar itu laki sama istri itu, laki sama bini tidak boleh berjauh-jauhan. Mau bertengkar ya sampai kayak perang dunia ketiga, tetap kalau malam mesti tidur sama-sama. Ya Bapak Ibu ya, mau bertengkar sampai kayak perang dunia ketiga, perang dunia keempat, kelima, mesti saat malam tidur mesti seranjang. Ya, nanti habis ini kayaknya sudah azan. Biasanya tiba-tiba bini marah kasur bantal dengan selimut sudah di luar Ustaz. Sudah nggak apa-apa lah. Tidur di tempat tidur yang sama tapi pakai bantal ingatang ini pemisahan. Saya sebelah sini, itu sebelah sini, jangan lewat-lewat akang Tapi yang penting itu sampai segitunya Islam menjelaskan tentang tempat tinggal yang jadi kewajiban kita suami berikan kepada istri. Makanannya, minuman itu jadi kewajiban kita. Nanti ada peran yang lain. Tapi saya kira ini sudah ya, oke. Saya kira saya cukup di sini dulu. Nanti setelah ini baru nanti saya akan jelaskan lagi peran yang lain. Baik. Jadi kita akan break untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan beberapa menit. Tapi yang pasti sudah ada satu kesimpulan yang kita bisa tarik bahwa kedudukan suami kedudukan seorang laki-laki sebagai suami itu sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah tadi. Bahkan ada 2 hadis yang sangat luar biasa, di mana salah satunya seorang wanita bisa memilih surga ketika dia taat kepada suaminya. Ada juga yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa peran suami dalam keluarga adalah menafkah kepada istri, terutama nafkah dalam hal rumah, pakaian, dan juga makanan. Nah, nanti akan jadi pertanyaan setelah ini nih, Ustadz, kalau beta minta beli emas, beta minta beli handphone dan segala macam, itu jadi kewajiban suami atau bagaimana? Nanti kita bahas setelah ini.
Kita akan istirahat untuk sholat maghrib berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita akan lanjutkan kajian kita selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Fadli. Ya, sudah diberikan waktu dan kesempatan Pak untuk kita menggunakan Mandiri Pantai Mardika kembali setelah sekian lama kita vakum ya untuk kegiatan di sini. Ya, saya dan Ustaz akan melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas beberapa hal, terutama terkait dengan kedudukan seorang suami di rumah dan di dalam keluarga. Nah, kalau di rumah tadi Ustaz sudah menjelaskan dengan beberapa hadis, termasuk di dalamnya ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa jikalau seorang wanita sudah melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan puasa, melakukan semua perbuatan baik dan terutama taat kepada suaminya, ketika dia wafat nanti, dia bebas memilih surga manapun yang ingin dia tempati. Nah, tadi Ustadz bilang kata taat ini yang sangat-sangat luar biasa mahal sebenarnya. Tadi Ustadz ambil contoh, Ustadz bilang kalau suami mau ini setiap hari panggil istrinya I love you atau sayang, babe, ya gitu kan. Cuman kadang-kadang menjadi persoalan Ustadz, begitu panggil itu akan lupa satu kali saja, ya kata taat akan berubah lagi. Lupa bilang saya satu kali, saya sudah terbiasa panggil babe, babe misalnya, atau panggil sayang, tiba-tiba panggil dengan model lain, jadi lain. Itu langsung bilang, saya sudah panggil siapa, ya kan? Itu kayak gitu Ustadz. Nah, kalau kita lagi bicara yang tadi Ustadz sampaikan terkait dengan peran dalam keluarga, terutama memberikan nafkah kepada istri dalam bentuk pakaian yang layak, rumah yang layak, dan makanan yang layak. Kadang suami sudah melakukan itu semua Ustadz, tapi dalam perjalanan terkadang yaitu tadi, semua penghasilan terkadang dikuasai oleh seorang istri dengan alasan istrilah yang mengatur keuangan di dalam rumah tangga. Nah, kita akan lanjutkan Ustadz materi ini. Seperti apa sih sebenarnya kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk apakah seorang suami wajib memberikan perhiasan atau memberikan peralatan yang mewah kepada, termasuk kendaraan, kepada istrinya, ya kan? Kayak tadi saya bilang sekarang ada jet-jet terbaru. Kadang-kadang suami masih pakai handphone 13 tahun yang lalu, istri sudah pakai handphone yang baru keluar hari ini. Iya tuh bapak-bapak, kayaknya ketemu masih pegang handphone yang 5 tahun yang lalu, tapi ibu pegang handphone yang terbaru. Itu pun jatah ibu yang sudah tidak dipakai dikasih ke kita yang pakai. Nah, bagaimana nih Ustaz terkait masalah seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan Bang Li ini akan tambah sulit mau menjelaskannya. Tapi nanti sebelum sampai saya jawab itu, saya lanjutkan sedikit beberapa peran suami dulu, ya. Tadi saya sebut ada banyak tugas, banyak peran yang diambil oleh seorang suami, yang semua peran itu ada di bawah satu kata, yaitu al-qawwamun, yaitu pemimpin. Jadi tadi saya sebutkan salah satunya adalah di bawah pemimpin itu adalah pemberi nafkah. Nanti kalau dijawab apakah wajib seorang suami itu memberikan perhiasan, ibu-ibu wajib tidak ibu-ibu? Masya Allah, makasih Bu. Bapak-bapak kasih beli perhiasan buat ibu-ibu wajib kasih bapak-bapak?
Ya Allah, tertekan. Kita beli handphone, mana yang duluan dapat baru? Laki atau istri? Bapak, ketong ke istri dulu. Istri dulu. Ibu-ibu punya HP baru, suami duluan atau istri dulu? Makasih Ibu. Jadi itu seni mengalah. Betul sudah Bapak buat ini seni mengalah. Bagus. Jadi dengan hadis tadi saya sebutkan, yang wajib itu 3 tadi. Kata para ulama yang wajib 3 tadi. Pakaian yang layak, ya disesuaikan dengan kira-kira kondisi suami dan istrinya. Kemudian tempat tinggal dan makanan, itu wajib. Sisa daripada itu adalah bonus sebagai rasa tambahan cinta seorang suami buat istrinya. Jadi kalau ibu-ibu dibeli HP iPhone lebih dulu dikasih ke ibu-ibu, meskipun suaminya waktu kasih tidak ngomong apa-apa, cuma ngomong, "Bu, ini Bu." Tapi yakinlah ibu, pemberian iPhone itu di dalam dosnya itu ada beberapa kalimat di dalam dos itu meskipun tidak tertulis, yaitu I love you. Karena itu bahasa cinta laki-laki buat istri itu. Problem laki-laki kita ini ibu-ibu, kita itu kadang-kadang tidak pandai untuk merangkai kata-kata mengucapkan, menjelaskan tentang cinta kita. Tanggung jawab yang diberikan seorang suami 3 tadi ditambahkan bonus, itu adalah cinta seorang suami. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sunika, usia ini tahun pertama, tahun kedua saja bilang cinta-cinta. Ini sunika hampir 10 tahun, ini sangat ada kata-kata itu lain. Gampang jawabnya. Itu kata-kata cinta tuh akan ada di setiap notif yang awal bulan masuk. Itu tuh kata cinta tuh. Itu kata cinta. Itu kata cintanya laki-laki. Ya. Jadi sisa itu adalah bonus ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dapat suami yang seperti itu, bersyukur banyak-banyak, banyak berdoa. Itu artinya suaminya cinta sekali dengan istrinya. Jadi beli perhiasan, ya tadi saya sebutkan pakaian yang layak. Ya, kalau boleh kemampuan suami untuk memberikan perhiasan, dia belikan. Sehingga situasi suami, katakanlah misalnya dengan dia punya kelebihan, jangan sampai istrinya itu jadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat. Lihat laki kesana kemari pakai mobil kaya, apa penghasilan per bulan saya segitu, istrinya coba lihat pakaiannya, nih itu yang ada akampung emas-emas lagi di tangan, ya di leher, apalagi di gigi, segala macam. Jangan sampai istrinya dibuat begitu. Dan itu diantara bentuk pemuliaan kita kepada istri kita. Ya, bapak-bapak yang punya kelebihan, bolehlah untuk melebihkan sebagian nafkah yang diminta oleh istri. Ada satu cerita ini, sama seperti pertanyaan, Ustaz, boleh tidak kami itu minta tambahan nafkah? Boleh. Karena hal itu terjadi bukan hanya dengan kita, tetapi dengan Rasulullah SAW pun terjadi. Dari istri-istri Rasulullah SAW, satu istri Rasulullah SAW itu yang paling terkenal sering baku debat dengan Rasulullah. Ini debat, ya ini, subhanallah, ini Nabi didebati sama istrinya, yaitu Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Habis satu saat disebutkan Rasulullah SAW itu ketemu dengan Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dan Rasulullah SAW itu wajahnya tuh gusar. Kata Abu Bakar dengan Umar, ya Rasulullah, ini kenapa? Ini wajah kenapa begini? Rasulullah ditemui di masjid. Ada teman saya kalau ada trouble dengan istrinya,
dia pun tanpa pelarian tuh masjid. Bagus lah ya. Bapak-bapak kalau ada masalah ya tempat menenangkan diri ke masjid itu bagus. Karena Rasulullah biasa gitu. Jadi maksudnya Rasulullah ada di masjid itu dan Abu Bakar dan Umar ketemu Rasulullah di situ. Saya ketemu, ini kenapa wajah begini ya Rasul? Kata Rasul, ya Allah, Hafsah itu ngomong Hafsah di depan ayahnya. Kenapa Hafsah? Dia bisa baku bantah dengan beta soal nafkah. Beta tetapkan nafkah segini, dia minta seng begitu, nafkah mesti segini. Jadi bapak kalau ibu-ibu minta, itu bukan hanya terjadi buat kita. Orang yang paling termulia, ya, yang paling luar biasa pun istrinya tuh meminta untuk tambahan nafkah. Jadi itu biasa. Jadi kalau kepala sakit karena istri minta tambahan nafkah, enggak usah khawatir. Kita tidak sendiri. Kita karena ada Rasulullah SAW juga yang sama. Yang kedua, peran suami yang berikutnya itu adalah pelindung. Suami, istri, anak-anaknya itu dilindungi sama suami. Nanti di soal lindungi ini bukan hanya soal melindungi fisiknya saja, tapi ketong juga lindungi psikis istri dan anak-anak. Saya ingat beberapa waktu lalu itu kan sempat itu ya, ada beberapa kasus yang istri dipukul ya, dapat kekerasan verbal ya. Sampai kemudian muncul istilah menikah itu mengerikan. Jadi kita laki-laki punya tanggung jawab, peran kita adalah melindungi istri kita ini dan anak-anak. Tidak hanya secara fisik. Kalau dari secara fisik itu nanti banyak dijelaskan, Bapak Ibu bisa, saya sih sarankan kalau hal-hal yang kayak begini berkaitan dengan suami istri, kalau dilihat dari sisi sains, bolehlah untuk kita mengambil dari dokter Aisyah Dahlan, karena beliau jelaskan itu secara sains dan itu luar biasa sekali penjelasan beliau itu, bahwa beliau bilang di soal untuk melindungi secara fisik itu laki-laki jangan sampai ditekan bu, ya kemana-mana, jam berapa ini pulang dulu, ya ada apa-apa tuh istrinya suaranya meninggi daripada suami, ya orang bilang dapat tekan. Kalau dokter Aisyah bilang itu yang bikin sisi, kalau bahasa Arabnya sisi rijalnya, sisi kejantanan dia tuh nanti bisa hilang. Apalagi kalau istri melakukan itu di hadapan halayak ramai. Itu bisa selesai itu. Yang luar biasanya sampai Dr. Aisyah Dahlan bilang itu kalau diteruskan terus kayak model begitu, maksudnya istri kekang suami itu bisa sampai waliyadzubillah, sampai kata beliau bisa jadi gay, lari ke itu LGBT. Penjelasan beliau tuh hipotalamus dan lain sebagainya itu secara sains itu dahsyat sekali. Jadi bukan berarti bahwa istri mau dengan demikian istri gak bisa cemburu, enggak, tetapi jangan sampai dikekang dan terkesan tuh istri menguasai suaminya seluruhnya. Jadi suaminya gak bisa ngapa-ngapain. Itu jangan sampai gitu, karena dari sisi nanti keberanian dia untuk melindungi istrinya secara fisik itu nanti takut dia. Sering satu kali sempat lihat di reels di Instagram itu dong kasih takut orang yang berjalan pakai harimau, pakai boneka harimau, ada laki mau perempuan. Harimau dia urus dia pun istri ini, justru dia lari sendiri katanya. Dia lari sendiri, tinggalin istrinya. Sampai dia balik lagi, istrinya marah. Kamu ini lari urus diri sendiri, lupa istri. Itu bisa jadi karena itu tadi. Jadi dari sisi fisik kita laki-laki itu mesti melindungi. Lalu hal yang lain juga itu adalah kita juga melindungi psikis mereka.
Rasulullah SAW itu kalau bicara dengan istri itu paling hati-hati. Rasulullah, kalimat-kalimat Rasulullah SAW itu paling luar biasa sekali. Beliau panggil istri-istri itu dengan nama-nama yang paling mereka sayangi. Dan itu biasanya Rasulullah lakukan setiap pagi. Kalau habis sholat subuh, Rasulullah ketemu dengan mereka, cek keadaan mereka, tanya kabar dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Rasul. Rasulullah ingin kasih tahu bahwa kebutuhan psikis mereka itu batin mereka itu mesti dipenuhi. Ya, mesti dipenuhi kebutuhan mereka itu. Jangan sampai kita tidak memberikan rasa aman itu kepada istri dan anak-anak kita. Bapak Ibu, negara kita ini kalau tidak salah masuk dalam urutan keempat soal fatherless. Ada ayah tapi kehilangan sosok ayah itu hilang dalam rumah tangga. Jangan sampai kayak begitu. Karena negara kita masuk ke urutan 4 di dunia. Ayahnya ada tapi tidak terasa perannya dia dalam rumah tangga. Jadi berikan perlindungan itu penting. Sesama istri kita ngomong juga mesti ya, jaga perasaan mereka. Karena Rasulullah kasih nama waktu dalam satu saat waktu berjalan dengan Sayyidah Aisyah dengan para sahabat-sahabat kan pulang perang, mohon maaf mereka berjalan agak sedikit cepat. Tapi dalam riwayat itu kan disebutkan waktu mau pulang dari perang itu Rasulullah rasa ini kayaknya sahabat-sahabat ini pacu kuda itu kayaknya agak cepat. Ini kayaknya tidak biasa. Rasulullah bilang, ini kenapa buru-buru? Sahabat itu malu, Bapak Ibu. Ini saya sampaikan, ini ilmu jadi saya sampaikan saja. Sahabat itu malu untuk menyampaikannya. Tiba-tiba ada satu orang, Jabir bilang ini, ya Rasulullah, saya ini pengantin baru. Jadi saya cepat-cepat. Kata Rasulullah, ya sudah, siapa yang mau cepat-cepat ketemu istrinya, udah gas. Ya sudah, sahabat yang baru itu gas semua itu. Cuma waktu gas itu Rasulullah di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bilang begini, Rifqan bil kawarir, jangan terlalu cepat-cepat. Tolong lihat kasihani. Ini al-kawarir, kawarir itu botol kaca. Maksudnya apa? Kaum Hawa. Karena ada istri Rasulullah SAW juga. Jadi Rasulullah kasih perumpamaan menyamakan kaum Hawa itu istri-istri itu dengan botol kaca. Maksudnya apa? Jangan terlalu cepat-cepat. Nanti kalau botol kaca jatuh pecah, barang-barang ini hancur semua. Jadi Rasulullah mau bilang berlemah lembutlah dengan istri. Subhanallah, tanda suami itu soleh, sebagaimana yang Rasulullah bilang dalam hadis, itu satu. Kata Rasulullah, tidak ada yang memuliakan istri kecuali orang yang mulia. Dan tidak ada yang menghina seorang istri kecuali dia adalah suami yang paling hina. Jadi kita ini, ibu-ibu, kita ini dibilang hebat. Meskipun orang di luar ini semua bilang ketong hebat. Tapi kalau cara perlakuan kita kepada istri itu sebagai pelindung tadi kurang bagus, cara komunikasi kita dengan istri kurang bagus, itu kita bukan bagian dari orang soleh. Ya, kalau misalnya dengan istri maki-maki dan seterusnya, ya, kata-katanya kurang bagus, itu kita bukan bagian dari situ. Karena Rasulullah bilang tidak ada orang yang memuliakan istri kecuali dia adalah orang mulia. Dan tidak ada yang menghina istri kecuali dia adalah orang yang hina. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir itu dan ini jauh lebih pelik lagi, yaitu sebagai pendidik. Ayatnya jelas buat kita laki-laki. Itu jadi kewajiban kita Bapak-bapak. Allah bilang, "Ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi Bapak-bapak, kita ini punya tugas tidak hanya soal memberikan kebutuhan yang bersifat jasadiah buat anak istri kita, tapi kita juga punya kewajiban semua karakter yang baik yang bisa menjadikan istri kita menjadi istri soleha itu jadi tanggung jawab kita. Kalau istrinya bukan penyabar, jadi tanggung jawab seorang laki-laki, dia mesti mendidik istrinya sampai menjadi penyabar. Kalau istrinya ini kurang yakin, kita laki-laki itu punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya sampai menjadi orang yang yakin. Kalau istrinya ini malas beribadah,
laki-laki suaminya itu punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya untuk menjadi seorang yang ahli ibadah. Bapak-bapak, hari ini rata-rata orang melihat bahwa suami itu fokus hanya kapan kalau dia sudah awal bulan kasih transfer uang, yang penting ada makanan, ada minuman, anak-anak pendidikannya di sekolah semua sudah selesai. Rasa-rasanya persoalan kita selesai. Tidak demikian. Kalau bahasa sekarang tidak semudah itu. Ferguson, tidak semudah itu. Makanya bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu ini punya majelis taklim, punya tempat ngaji, kita suami mesti support. Kenapa? Itu artinya kewajiban untuk membuat istri jadi soleha itu sudah diambil sebagian dari ustazanya, dan itu kita mesti bersyukur. Saya di teman-teman yang komunitas yang biasa saya tangani, saya biasa bilang ke mereka, kalau istri kamu punya pengajian, itu kamu mesti, meskipun tidak ada hukum wajib ya, tapi saya bilang bagi kita yang berada di pengajian sini, itu wajib buat kamu ngantar istri pulang balik kalau dia minta untuk ke pengajian. Karena dia, ustazanya itu meringankan sebagian kewajiban dari kita laki-laki. Ya, jadi bagian ini bagian paling berat buat suami. Kelak nanti kalau di hari kiamat kita ini akan ditanya kalau istri kita tidak hal tertentu tidak selesai. Misalnya istrinya ngajinya semraut, itu kita ditanya. Dan suami tidak pernah berupaya untuk bikin istrinya bisa ngaji. Suami tidak pernah berupaya untuk bikin istrinya sholat. Yang ditanya itu kita. Sebelum nanti istri ditanya, kita dulu ditanya. Mau kita sudah usaha atau tidak usaha? Pertanyaan pertama, kamu suruh buat apa dengan keluargamu? Ini tadi yang Bapak Ali bilang, yang menikah, ya, kalau bahasa orang Ambon, itulah rasa. Yang belum nikah, alhamdulillah itu belum menikah. Tapi jangan dengan kayak begini lalu kemudian Ustaz kayaknya ketunjang menikah leh. Ini yang jomblo-jomblo mana-mana? Masih banyak kan? Semua jomblo. Kayak sebagian besar jomblo nih. Ya? Sebagian besar jomblo nih. Jangan takut untuk menikah. Nikah. Ya, demi Allah, orang yang menikah itu seperti kayak saya sempat jelaskan itu, kata salah seorang ulama, orang menikah, tangisan dia mengurus tangisan bayinya di tengah malam itu lebih baik dari seorang bujangan yang semalam suntuk dia sholat tahajud sampai subuh. Saya ulangi lagi ya. Seorang ayah atau seorang ibu yang mengurus bayinya karena menangis itu lebih baik dari seorang bujangan yang semalam suntuk itu dia qiyamul lail sholat tahajud sampai subuh. Kenapa? Karena di situ ada beban yang dipikul oleh seorang ayah dan seorang ibu. Itu luar biasa. Ketung jangan sampai menghasilkan Ustaz, salah satu saya bilang ini zaman ini kayak menghasilkan laki-laki panako. Yang belum kawin, nih di sini ibu-ibu yang belum kawin mana? Tuh, bilang dong, mari sudah kah? Ya, jangan. Ya, ada yang ya Allah Ustaz ketung nikah nih, mana kas makan dia ini, mana kas dia bikin ketung kepala dan seterusnya. Ya Allah, ini laki-laki yang benar, laki-laki susah ada leka. Laki-laki ini bukan soal baku pukul. Laki-laki itu soal dia mampu memikul beban. Bukan beban ini. Bukan fitness, bukan. Beban urus anak, urus istri dan seterusnya. Itu yang paling terpenting. Ya. Jadi kita itu sebagai pendidik. Nanti kalau misalnya istri tidak punya tempat pengajian, maka kita itu mesti punya kewajiban untuk ngaji sama istri. Saya di beberapa pengajian selalu sarankan, kalau yang dengar beta pun pengajian, kalau boleh dalam satu pekan itu
pilih satu waktu, lalu panggil istri dan anak-anak, duduk sambil baca Al-Quran sama-sama. Demi Allah itu akan pun feel beda. Feel panggil istri datang, lalu kemudian anak datang, lalu sama-sama baca Al-Quran. Sudah, ma dengan anak-anak semua, kotong hari ini kotong berusaha untuk kotong ini khatam Al-Quran. Ayo kotong mulai baca, meskipun baca belepotan tidak jadi masalah. Yang penting kita dulu 5 menit, 10 menit baca Al-Quran. Setelah itu lalu dengar. Laki suami itu punya kewajiban kasih nasihat buat istri dan anak-anak. Tapi ada satu bapak-bapak bilang, Ustadz ketemu pemain tua ini, dong paling senang dengar ustadz-ustadz di Instagram dong punya nasihat-nasihat daripada ketong bicara perdong. Jadi kalau itu betul keseng, bapak-bapak. Bapak-bapak dong sering kasih nasihat para istri keseng. Jangan sampai sempurna kasih nasihat, jangan. Itu tanggung jawab. Kita dari tadi bilang ini rupanya ini banyak yang jomblo, suruh boleh astagfirullahaladzim. Yang sudah menikah saja, yang sudah menikah. Jangan kurang-kurang untuk memberikan nasihat buat istri. Meskipun istri bilang, ya kau kasih nasihat, istri, saya kira beta sentau sih. Saya mau kasih nasihat beta tahu sih. Jangan. Tetap itu jadi tanggung jawab kita. Istri terima atau tidak terima, terserah. Tapi itu jadi tanggung jawab kita untuk berikan nasihat buat istri. Dulu satu pekan, kalau misalnya dalam satu pekan ini sibuk, pilih saja misalnya hari Sabtu, sore-sore ke maghrib begitu dulu sama-sama, lalu baca Al-Quran 5 menit saja. Habis itu kemudian ada satu pesan singkat saja yang mesti disampaikan ke istri. Pesan apa begitu lalu dibaca sama-sama, itu menjadi penggugur kewajiban kita sebagai seorang suami bahwa kita senantiasa menjadi pendidik buat istri dan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu peran-peran penting bagi seorang suami yang mesti dia perhatikan. Meskipun di lain sisi ada kedudukan yang besar yang tadi saya sebutkan hadis tentang sujud. Rasulullah SAW perintahkan supaya seorang, andai kalau ada berarti Rasulullah perintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Hadis yang kedua tentang seorang istri itu dia bebas memilih pintu surga manapun yang dia mau masuk, asalkan cuma satu, taat kepada suami. Jadi kalau dijabarkan Ustaz, kalau taat ini taat yang mudah bagaimana? Kata para ulama, selama suami tidak memerintahkan kepada yang maksiat, tidak ada kata lain kecuali mesti dengar. Ibu-ibu, saya sarankan baik yang sudah menikah ataupun yang belum, yang nanti akan menikah, jangan sampai ketaatan dan bakti ibu-ibu terhadap suami itu dikalahkan dengan bakti ibu-ibu di tempat kerja ibu. Saya ulangi lagi ya. Ini bukan berarti saya bilang supaya durhaka atau melawan tempat di mana ibu-ibu kerja, bukan. Maksud saya, kalau di tempat kerja ibu-ibu taat dan berikan bakti ibu-ibu di tempat kerja, maka hal yang lebih ibu-ibu mesti kasih kepada suami. Karena surga, kehidupan ridha ibu-ibu itu sangat ditentukan oleh suami ibu. Jadi kalau misalnya ya nanti komunikasi lah. Kalau misalnya suaminya tahu bahwa ibu kerja biasanya dari pagi pulang sore, minimal ada komunikasi yang bagus, saling mengerti, lalu kemudian sebisa mungkin ibu perlihatkan bakti ibu kepada suami itu dengan sebaik-baiknya. Suami akan melihat ini kesungguhan istri untuk taat. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga tadi yang Rasulullah bilang wanita-wanita yang bidadari yang lebih cantik daripada bidadari yang ada di dunia ini, kata Rasulullah SAW, yaitu yang pertama wanita-wanita penyayang, kemudian mereka yang memberikan keturunan, lalu yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW yang jika suaminya melihat dia, itu suami menjadi senang. Nanti pada riwayat lain disebutkan dia lincah. Lincah itu kata para ulama maksudnya
dia selalu bikin keadaan rumah tangga di rumah itu suasananya berubah dari satu begini ke yang lain. Misalnya kata para ulama kasih contoh seperti makanan. Dia kasih makanan hari ini kasih makanan contoh begini, besok lagi dia kasih makanan yang beda lagi. Itu biasanya akan bikin suaminya tuh sangat suka sekali. Saya kurang tahu ya kalau bapak-bapak lain. Saya secara pribadi itu paling senang sekali kalau makan masakan istri. Memang semestinya begitu. Mau jalan kemana saya itu kalau pulang istri udah bikin makanan itu paling senang. Meskipun bapak ibu, meskipun makanan itu saya dapati secara ini mungkin kalau orang kasih kayak makanan itu tadi kalau di acara tadi itu makanannya lebih enak. Tapi kalau dibikin sama istri ada feel yang berbeda begitu. Ya. Jadi itu mesti kita ini kan. Lalu yang terakhir kata Rasulullah adalah yaitu seorang wanita jika dia disakiti oleh suaminya atau dia menyakiti suaminya, maka dia bilang malam-malam sebelum tidur dia datang ngomong ke suaminya, bang malam ini beta saya bisa tidur, beta saya bisa tutup mata, saya ini tidak akan pejam mata saya dan ini tangan saya kecuali sampai abang maafkan saya baru beta tidur. Ibu-ibu ini yang terakhir ini berat, Ustaz. Ini yang terakhir ini. Ya tanya saja yang sudah menikah. Kira-kira kalau kau bakalai bini mau datang model begitu, ya Allah. Kaget le bantal dengan salimut di luar. Ibu-ibu siapa yang kalau ada salah, kalau laki bikin salah siapa yang mesti minta maaf duluan? Laki. Laki ya. Kalau istri yang ngambek sendiri, siapa yang mesti minta maaf duluan? Laki lagi. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Rasulullah sallallahu. Akan pun kunci sejelas Ustaz. Ayat pertama istri boleh salah tapi yang minta maaf suami. Ayat kedua kalau istri salah pun suami tetap harus minta maaf. Ayat ketiga sebenar-benarnya suami tetap salah di mata istri. Ya, akan pasal itu tuh sudah seperti menjadi ini buat beberapa. Tapi yang di sini kayaknya istrinya baik-baik semua. Ya, apalagi Ibu Saman, insya Allah. Ya. Jadi itu bagian terakhir itu yang agak berat karena Rasulullah bilang seorang istri yang sampai bilang maaf ke suami, memang dia tuh wanita-wanita yang lebih cantik dari bidadari. Karena Rasulullah ngomong begitu. Ibu-ibu yang ngomong begitu bukan Ustaz Hatta ya, yang ngomong itu adalah Rasulullah. Tapi memang pada prakteknya itu tidak semua istri Rasulullah SAW bisa lakukan. Dalam satu kisah nanti di surat At-Tahrim itu yang terjadi adalah Rasulullah yang lebih duluan bujuk istrinya. Itu dalam soal surat At-Tahrim karena Allah menegur Rasulullah SAW karena Rasulullah mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi karena istrinya ngambek, ya Hafsah ngambek, itu Rasulullah cepat-cepat, ya sudah kalau begitu saya haramkan ini deh, gara-gara ini saya haramkan ini. Itu Rasulullah kata para ulama, Rasulullah tidak mau membiarkan istrinya tuh ngambek lama, jadi Rasulullah mau bujuk. Ya tadi yang saya sebutkan, memang hadis idealnya itu ya perempuan yang minta maaf, tapi dalam kenyataannya istri Rasulullah SAW juga semua bisa bikin akang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah kodrat wanita, Ustaz. Ya. Mungkin ada dari jamaah yang ingin berinteraksi dengan Ustaz, ingin bertanya seputar peran suami sebagai peran laki sebagai suami dan juga sebagai ini dalam keluarga dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin jadi jamaah yang ingin berdiskusi dengan Ustaz dipersilahkan. Atau ada hal lain yang ingin ditanyakan juga diperbolehkan untuk berinteraksi dengan Ustadz. Mari silahkan. Oh masya Allah, alhamdulillah. Berarti penjelasannya jelas ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Oh ya, ada. Mari Bu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menanggapi tadi Ustaz,
surga itu ada di telapak suami ya, ada di tangan suami ya. Bukan. Istilahnya kalau kita sudah jadi istri, untuk mendapatkan surga itu bisa didapatkan dari suami. Ya, sebelumnya di orang tua, ridhonya itu sekarang kepindah ke Suami. Terus kita bahasanya tadi kan, kita istri tidak boleh durhaka kepada suami, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya begini, maaf ini ya, maaf abang-abang, bapak-bapak. Bagaimana jikalau bisakah kami seorang istri, maaf nih ya, pengetahuan agama suami tidak terlalu memadai. iya, betul. Terus istri alhamdulillah enggak setinggi-tinggi amat sih, tapi alhamdulillah bisa lah. Apalagi yang seperti tadi kata Ustaz bilang, perempuan yang rajin mengikuti majelis taklim pasti akan lebih penasaran dengan apa yang didapatkan dan dengan apa yang dialami dengan suami. Nah, sekarang pertanyaan saya, salahkah saya jikalau saya sudah mengetahui dari beberapa majelis taklim yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, nah itu tidak saya dapat pada suami saya, dan saya ingin menyampaikan kepada suami saya. Bisakah atau salahkah saya apabila melakukan hal itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nice. Iya, ini lebih cocok ini. Boleh tidak istri itu menyampaikan nasihat ke suami? Kira-kira gitu ya Bu ya? Karena sudah mendapatkan ilmu di majelis-majelis yang diikuti oleh istri, lalu istri menjelaskan itu ke suami. Pada dasarnya rumah tangga itu kan dia berdiri atas dasar saling membantu, watawasau alal birri watawasau. Jadi sama-sama saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Di posisi itu, Bapak Ibu, memang kalau penjelasan para ulama, idealnya itu suami mesti punya pengetahuan agama lebih tinggi dari si istri. Dan ini dijelaskan oleh salah seorang ulama asal Suriah, namanya Dr. Mustafa As-Sibai. Beliau sempat menuliskan tentang ini permasalahan kalau suami itu dia punya ilmu agama lebih sedikit dibandingkan istrinya. Nanti ada pada hal tertentu itu biasanya muncul masalah. Kalau istri punya pengetahuan lebih tinggi dari suami. Jadi sampai beliau menyebutkan suami dan istri kalau punya pengetahuan sama, itu juga bukan hilang dari masalah, ada masalah juga. Kenapa? Karena kalau ada hal tertentu itu suami tidak bisa ambil keputusan langsung. Si istri bilang, tunggu dulu bang, gini kita ini sama-sama, mari bicara dulu. Tapi kalau suami itu punya pengetahuan terlampau tinggi dibandingkan istrinya, itu kata beliau, kadang-kadang suami rasa sakit karena ada beberapa hal tidak dimengerti oleh istri. Dan sebaliknya kalau istrinya itu punya pengetahuan lebih tinggi daripada suami, wah itu cilaka. Itu cilaka. Maka beliau sarankan memang kalau di situasi begitu biasanya kalau ada hal tertentu istri itu punya kelebihan adalah tukang meraju. Suami punya kelebihan itu adalah sisi diktator. Kalau sisi meraju ini dengan diktator ini ketemu dalam satu masalah, itu yang disebut dengan rumah tangga yang penuh api neraka. Karena nggak bisa diselesaikan itu. Maka beliau bilang sebisa mungkin seorang suami itu punya pengetahuan agama lebih sedikit daripada istri supaya ia bisa memotong tukang merajunya istri itu dengan ilmu agama. Nah, ini problem kalau suami tidak punya ilmu agama kayak tadi. Nah sekarang boleh tidak seorang istri itu menasihati? Sangat boleh. Karena rumah tangga itu berdiri atas dasar watawasau alal birri wat taqwa, saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Ustaz emang ada. Siapa itu? Istri Fir'aun Asia. Ibu-ibu kan suaminya kan bukan Fir'aun kan Bu? Kak memang Fir'aun memang.
Ya Allah Ustaz, laki itu memang kayak Firaun, tapi kayaknya dia memang Firaun. Zeng. Segitu-gitunya Asia itu masih berusaha untuk tetap berbicara dengan suaminya. Ini, mohon maaf, ini bukan soal rendah atau tinggi ilmu pengetahuan. Ini jelas, yang satu mengaku Tuhan, yang satu ini berdoanya dahsyat sekali dalam Al-Quran. Rabbi binili, ya Allah bangunkan kepadaku satu rumah di surga yang berdekatan dengan Kau. Itu doanya istri Firaun itu. Jadi ini nih perbedaannya jauh sekali. Tapi ketika bertemu dengan saat-saat hal tertentu, itu Asia tidak pernah kurang untuk menyampaikan nasihat itu kepada suaminya dengan tetap memperhatikan posisi dia sebagai seorang istri. Dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah bagi seorang istri menyampaikan kebaikan kepada suami, karena memang kita tahu, Bapak Ibu, kami ini laki-laki itu pantang diberikan nasihat oleh istri. Ini saya kasih tahu, ini laki-laki yang betul ya. Kenapa Ustaz bilang laki-laki betul? Memang laki-laki sekarang ini jumlahnya sedikit. Sudah sedikit, sebagian diambil sama LGBT. Jadi laki-laki yang benar itu tambah sedikit. Sudah yang LGBT sudah diambil, yang sedikit itu sebagian lagi panaku perkawin. Jadi laki-laki yang benar laki-laki sangat sedikit. Tabiat laki-laki itu tidak ingin untuk dinasihati sama istri. Nanti ada ulama kita menjelaskan, mereka menjelaskan bagaimana cara istri-istri yang karena melihat kekurangan soal pengetahuan agama, dia sampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada suami. Ada salah seorang ulama lah, tapi dia begini. Istri boleh memberikan nasihat, tapi cara untuk menyampaikan kebaikan itu kepada suami dia mesti perhatikan. Kata dia, kalau duduk begini, kalau istri, ibu-ibu ya, kalau mau menyampaikan kebaikan kepada suami, jangan duduk setara begini. Apalagi menyamping begini. Yang lebih rusak lagi kalau berhadapan begini. Kamu tuh ya, wah itu cilaka itu, kalau laki-laki yang ini tuh, itu cilaka. Jadi bagaimana? Kata beliau, duduk lebih rendah dari suami. Duduk lebih rendah dari suami, lalu menyampaikan dengan nada yang lembut. Ibu-ibu tahu kenapa? Di posisi itu, kami laki-laki tidak akan merasa sedang digurui atau dinasehati. Ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau mau menyampaikan pemalas sholat, jangan, apalagi sama begini saja itu bisa bermasalah, apalagi berdiri ya. Ini pemalas sholat, itu cilaka. Itu cilaka, Bu. Tapi coba sesekali ibu rubah caranya. Boleh menyampaikan nasihat kepada suami, tapi rubah caranya. Caranya datang ke suami. Kalau suaminya lagi duduk begini, usahakan berada pada posisi yang lebih rendah dari suami. Itu artinya, ini ilmu lagi suka sih. Bahkan kalau ibu mau minta sesuatu, ibu ini sebenarnya boleh kasih tahu ini. Coba sesekali begitu. Wah, itu laki dengan seluruh dia punya ego itu, kalau posisi istri begitu, udah nanti ketemunya. Yang sunika coba kalau mau menyampaikan sesuatu, coba dengan cara itu. Yang belum nikah, jangan bikin di orang lain. Itu kau asli kau berbuat. Cara itu kata beliau ini, menyampaikan nasihat dengan mode begitu, itu laki akan mudah menerima. Jadi posisi menyampaikan itu sangat menentukan penerimaan suami, karena suami itu tadi pantang untuk diberikan nasihat. Kalau dikasih nasihat terus sama istri dia dalam posisi yang kayak begitu, itu sisi laki-laki egonya itu tinggi sekali. Kita laki-laki itu akan tinggi sekali. Tapi kalau dibicarakan dengan bahasa yang lembut dan bahkan posisi bicaranya itu agak sedikit rendah aja,
itu barang-barang matang. Ya, masak itu dia akan diterima sama suaminya. Tapi kalau dengan berdiri, waliyadzubillah sambil tongka ini ya, sini terakal betul bicara prosesnya begini-begini. Ya Allah, kalaupun suami ikut itu dengan hati yang hancur, itu berarti habis sudah itu kepemimpinan dia itu. Jadi ibu-ibu jangan habiskan, jangan hancurkan sisi wibawa suami dengan mode kayak begitu. Apalagi yang kalau mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita seluruhnya. Suami ada salah lalu kemudian bikin Instastory, bikin caption, bikin status di Facebook. La haula wala quwata illa billah. Itu jangan, Bu. Itu sama saja mau kasih rusak rumah tangga. Jadi kalau ibu mendapatkan satu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sangat boleh sekali ibu sampaikan, tetapi perhatikan caranya untuk menyampaikan itu. Karena ilmu itu satu hal dan cara menyampaikannya itu satu hal yang berbeda. Dan ketika disampaikan dengan cara yang bagus, insya Allah suami akan menerima seperti tadi yang disebutkan oleh salah seorang ulama tadi, cara menyampaikan kebaikan kepada suami tanpa suami merasakan bahwa sedang dinasihati atau digurui sama istrinya. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Bu, terkait dengan apa yang disebutkan para ulama, agar seorang istri juga yang mendapatkan pengetahuan lebih bisa menyampaikan kepada suaminya. Ya syukur-syukur kalau dari awal istri dan suami itu sudah komit untuk sama-sama, gak apa-apa kalau ada sesuatu bisa disampaikan. Kalau sudah komit begitu nggak ada masalah. Yang problem itu kalau sebelumnya tidak ada komitmen kayak begitu, itu bisa kacau. Ya, meskipun itu kebaikan, tapi kalau disampaikan dengan ini juga itu bisa bermasalah juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz. Jadi intinya ketong bisa dinasehati, tapi bagaimana cara menasehati ya Ustaz ya? Datang nentong ke pinggang sama saja itu bisa piring lari kok. Ya, dari bapak-bapak mungkin ada yang ingin bertanya. Soalnya yang menikah di sini kalau hitung ya kurang lebih coba 6-7 orang. Soalnya Pak Fadli jomblo. Soalnya kan kalau jomblo itu kan ada beberapa kriteria sekarang kan. Jomblo yang pertama punya istri tapi tidak sama-sama. Jomblo kan Pak ya berarti. Yang kedua memang tidak punya pasangan sama sekali, baik laki-laki dan perempuan, itu jomblo. Itu jomblo sejati. Atau jomblo yang ketiga, sujaga orang puana, tapi orang puana kawin dengan orang lain. Jomblo kaseng, ya jomblo juga. Ya, dari bapak-bapak saya ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya bapak-bapak di sini nih melaksanakan apa yang Ustadz jelaskan tadi. Karena dari muka-mukanya tampaknya ya kayak Abang Suban, Abang Wan, ya. Bang Li, saya kasih titip ini saja pesan buat bapak-bapak di sini yang kaum Adam di sini yang belum nikah. Saya sarankan jangan pacaran, karena pacaran itu menghabiskan energi Anda dan menghabiskan sisi kejantanan Anda. Itu ya, yang ibu-ibu juga jangan terima. Kejantanan mestinya dari sisi wibawa dia berani untuk memikul beban, jangan terima, Bu. Ya, yang gadis-gadis. Itu artinya dia hanya ingin punya satu ikatan tapi tanpa ada komitmen. Itu tuh laki-laki itu, ketunggas nama dia laki-laki apa nih? Kalau laki-laki yang punya komitmen kuat, jadi tadi saya sebutkan laki-laki ini bukan soal dia bisa pukul orang, bisa banting orang. Oh itu nanti yang di luar itu bisa juga. Tapi ini persoalan laki-laki yang mampu memikul beban istri dan anak-anaknya. Itu laki-laki top. Jadi yang betul itu adalah supaya dia tetap menjaga komitmen dia. Kalau dia suka seorang wanita, ini abang-abang di sini yang mungkin ada yang di sini yang juga masih jomblo, suka sempaki lama. Jalin hubungan, oke, beberapa hal beres, datangi orang tuanya. Itu baru betul. Tapi kalau hanya pacaran saja, itu artinya pengen enaknya saja.
tapi komitmen itu tidak ada. Sedangkan kalau pernikahan itu dia mengharuskan komitmen, karena mesti kasih nafkah ini seterusnya. Nah itu yang hari ini Bapak Ibu di Eropa sedang membangun itu. Eropa ini kan kumpul kebo dan seterusnya itu karena tidak ingin sangkut paut dengan persoalan beban A, beban B dan C dan seterusnya, itu tidak ada. Tapi kalau Islam tidak. Islam ini menghendaki laki-laki yang terjaga, dia wibawa dia sebagai karakter sebagai seorang laki-laki, sebagaimana menginginkan juga seorang wanita. Dia tidak akan menerima laki-laki manapun kecuali laki-laki itu yang punya komitmen kuat ketika mau menikah dengan dia. Itu wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bishawab buat bapak-bapak di sini yang belum nikah. Ya, mungkin yang disampaikan juga Ustadz ada benarnya sih. Kadang-kadang ketong lihat orang pacaran sekarang, cowok pun ATM gaji mar cewek yang pegang. Kadang-kadang gitu ya Ustadz. Malah ceweknya tuh lebih tahu siapa pun gaji masuk. Barang M-Banking ada di ceweknya juga. Tapi di sini kalau yang di luar kadang-kadang begitu. Ya kan? Kadang-kadang sampai bingung sendiri. Nah mungkin yang disampaikan Ustadz tadi itu ada benarnya. Karena kenapa? Pada satu saat ketika sudah menikah, bisa jadi dia punya sisi seorang laki-laki sebagai pemimpin sudah habis. Karena kenapa? Mohon maaf, kita mungkin pernah pacaran juga dulu. Tapi yang pacaran sekarang kadang-kadang ketong bingung. Karena kenapa? Orang perempuan minta ketong panggil dong babe, mama. Padahal masih anak-anak umur 17 tahun ke atas sudah panggil mama dan papa. Iya kan? Nah, yang sekarang yang dewasa juga sama. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, kita kalau lihat orang teman-teman cowok yang sekarang kalau dong pun cewek marah, kita kadang-kadang bingung. Dia stres ya? Iya. Kalau keton zaman dulu asal mau pulang, terserah asal mau berjalan kaki, kasih pengusaha sampai pusing, berjalan pulang. Sekarang cowok bikin begitu, insya Allah besok ente datang di rumah lah dia, saya terima ente lah. Yang sekarang model begitu. Karena kenapa? Dia pegang semua. Ini kenyataan. Zaman sekarang pacarannya lebih berbahaya daripada zaman dulu. Dulu mungkin ketong belum kerja, tapi sekarang kalau begitu ketong sudah merasakan. Kalau lihat teman-teman yang masih muda-muda pacaran di kantor kadang-kadang bingung. Saya pun ATM, saya pun cewek yang pegang. Saya mau makan saja yang pesan, saya makan. Bagus ya kayak gitu ya. Jadi Amali kita suatu saat kasih ada anak muda yang bikin acara semacam inilah acara anak muda. Kita bilang ke dong, kamu tahu infak yang paling tertolol di dunia ini apa? Ada infak yang tertolol? Tidak ada. Infak yang biasa kamu kasih keluar per malam sombong tuh. Ya, malam Sabtu atau malam Minggu berjalan dengan pasangan, ya. Itu uang itu yang kamu satu kali duduk di kafe, misalnya minuman berapa? Taruh satu kali duduk itu misalnya 200, 300. Itu kalau kamu kalikan akan 1 tahun, itu kamu punya uang panai perpi masuk minta orang tuh. Cuma, iya benar, itu infak tertolol dan belum ada kepastian kamu bisa nikah dengan dia. Yang jelas itu kalau kamu datang minta orang anak perempuan, lalu habis itu malam Minggu bawa dia pergi di kafe, itu dia jadi pahala. Itu infak luar biasa. Tapi kalau kamu, sayang, ketemu jalan dulu, tapi belum kawin. Yang sampai di sana makan apa? Ya mungkin ini hitung ke bawah, ya 400.000. 400.000 itu kamu hitung dalam 1 pekan kali 1 tahun, itu jadi uang panai per nikah. Ya, bisa bikin rumah satu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mulailah kita secara Islam menempatkan suami kita juga sebagai orang-orang yang punya tempat dalam rumah tangga. Rumah tangga teman-teman semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Kita menjadi suami-suami yang menjadi teladan bagi istri, anak, dan orang-orang di sekitar kita. Kita akhiri perjumpaan kita. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadli, Pak Ahmad, untuk waktu dan tempat yang disediakan kepada kami.
untuk teman-teman jamaah sekalian yang sudah hadir di hari ini. Semoga pahala yang terbaik Allah berikan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.